crack it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang pasar bebas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pasar bebas atau bisa juga disebut sebagai perdagangan bebas merupakan suatu kondisi hilangnya hambatan-hambatan buatan atau tarif dan non-tarif, sehingga individu maupun badan dari negara berbeda dapat bebas melakukan perdagangan. Perdagangan bebas biasanya diawali dengan kesepakatan antar negara yang kemudian pelaku yang turut bersepakat menjadi anggota. Yang pertama yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut juga MEA. Apa itu Masyarakat Ekonomi ASEAN? Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan sebuah pasar bebas di wilayah Asia Tenggara dengan anggota yaitu negara-negara ASEAN. Dalam MEA, seluruh negara anggota diperbolehkan untuk menjual barang dan jasa mereka ke seluruh negara anggota. Perdagangan bebas ini tidak hanya memperjualbelikan barang, akan tetapi juga jasa. Pada saat MEA telah diterapkan, maka tenaga profesional di bidang jasa dapat diisi oleh orang asing, misalnya dokter, pengacara, akuntan, dan dosen. Pembentukan pasar tunggal ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Adanya MEA yang diterapkan pada akhir tahun 2015 lalu telah membuka peluang sekaligus tantangan. Peluang yaitu ketika produk dalam negeri bebas dipasarkan ke luar negeri, sehingga jangkauan pemasaran menjadi lebih luas. MEA juga merupakan tantangan karena produk dalam negeri sendiri belum seluruhnya siap untuk disandingkan dengan produk dari luar. MEA mau tidak mau harus dihadapi. Oleh karena itu, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat baik konsumen maupun produsen sangat penting. Hal ini terkait dengan keberlangsungan dan kesinambungan usaha dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut sebagai UMKM. Baik, yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-4 di Singapura tahun 1992. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Akan dicapai dalam waktu 15 tahun, itu pada tahun 1993 sampai 2008. Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Tujuan diadakannya persetujuan AFTA antara lain yaitu yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga ASEAN memiliki daya saing tinggi di pasar global. Yang kedua, meningkatkan perdagangan antar negara antar anggota ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan ketertarikan investasi dari luar negeri atau foreign direct investment. Baik, yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik.
APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta mempereratkan kerjasama di antara negara-negara anggota yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989 yang diprakarsai oleh 12 negara yang memiliki garis pantai di Sumatera Pasifik. Saat ini, APEC yang merupakan forum ekonomi ini telah memiliki 21 anggota dan berkantor pusat di Singapura. Kemudian yang keempat adalah Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota negara-negara Eropa. Uni Eropa merupakan kelompok 28 negara independen yang unik. Uni Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, melainkan sebuah badan otonom di antara keduanya. Dalam bidang hukum, istilah yang digunakan untuk organisasi ini adalah organisasi supranasional. Negara-negara anggotanya tetap menjadi negara yang berdaulat dan independen, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka dengan maksud untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Iklim perdagangan antar negara anggota Uni Eropa mengalami peningkatan positif setelah dihilangkannya berbagai hambatan perdagangan antar negara. Dampak dari hal tersebut tidak hanya merimbas bagi anggota, akan tetapi juga pada non-anggota. Hal ini dikarenakan tumbuh perekonomian secara keseluruhan di Eropa menyebabkan kenaikan permintaan produk impor bagi industri anggota. Mungkin itu yang bisa disampaikan tentang pasar bebas ya. Nah, mungkin sebagai pengetahuan, nah ini pada tahun 2016 melalui hasil referendum, Inggris menyatakan keluar dari keanggotaan Uni Eropa yang sering disebut dengan peristiwa British Exit atau Brexit. Ya, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan tentang pasar bebas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.